Shalom. Shalom. Selamat pagi para sobat-sobat GMJ dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini di hari Jumat 19 Desember 2025 kita boleh kembali lagi berkumpul. Pada pagi hari ini sebelum memulai setiap kegiatan dan aktivitas, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa, untuk menyediakan waktu saat teduh 1 jam ke depan. Kita mau bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Amin. Kita mau bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan yang sudah Dia nyatakan bagi kita semua sepanjang tahun ini. Menuju penghujung tahun 2025, mari kita mau bersyukur, kita mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan, bahwa Dia telah menjadikan kita semua indah di matanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Jadikan kami indah pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau berikan kami nafas baru, Engkau berikan kami harapan baru setiap harinya saat kami membuka mata. Dan saat ini kami sungguh-sungguh ingin sembah sujud di hadapan-Mu, kami ingin bersyukur, Ya Bapak. kami ingin berterima kasih, kami ingin mengingat-ingat segala kebaikan-Mu, bahwa Engkau yang selalu menjadikan kami indah. Dan saat ini kami mau datang dengan segala kerinduan kami, memandang keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ini kami Yesus. Ku datang ya Bapa, amin, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau yang menjadikan kami indah. Haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib. Haleluya. Kami bersyukur, Kau yang menjadikan kami indah. Jadikan kiara layara mase, kiara la wala 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 ya la 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 la. Ku bersyukur atas karunia-Mu Tuhan, atas segala-galanya Kau jadikan indah bagiku. Jadikan aku indah, seturut gambar-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah
hanya dekat hati-Mu Tuhan, sebab hanya dekat kasih-Mu Bapa, kami merasa tentram, kami merasa bahagia. Hanya Kau satu-satunya dalam hidup kami. Oh, kiara lamara wala 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 yara nana masih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
namase Shikiara layara namase. Tuhan, inilah yang ku tahu, hanya Kau satu-satunya yang kami percaya, yang kami andalkan. Hanya Kau Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Kiara lamara wala 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 wala. Kiara namase. Kiara layara namase. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kiara layara namase. Inilah kami Tuhan. Kiara lamara wala 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 wala. Kami rindu selalu bersamamu. Kiara lara lara, hidup di dalam hadiratmu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku puji Tuhan. Kiara lamara wala 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 yara, kiara la yara ra 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 ra, kiara lamara la ra la yara ra ra ra, shikara lamara wala 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 wala. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk selalu berada di hadirat-Mu. Ini kami Yesus. Kiara layara na 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 na. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati
bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Sungguh kami menikmati-Mu, Yesus. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sungguh ku menikmati hadirat-Mu saat ini, Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan. Ku sembah Kau, Tuhan. Kiara lamara layara ramasi kiara lamara wala 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 wala. Kerinduanku menikmati hadirat-Mu saat ini, Tuhan. Ku rasakan. Kiara lamara layara ramashi kiara layara narara. Rindu selalu lebih baik satu hari di pelataran
Bapa, sungguh kami terkagum atas segala kejadian kami, atas segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami semakin rindu untuk memuji-Mu. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memuji-Mu. Mengalirlah Roh-Mu. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami puji. Kami sungguh terkagum Bapa atas kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa ku terkagum buat kejadianku. Thank you Jesus. Kau beriku kuasa untuk jadi anak-Mu. Di dalam-Mu segala yang Kau punya juga milikku. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu ku mampu melakukan segalanya. Yesus, ku mau memuji-Mu. Hatiku ku bawa kepadamu. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Sungguh ku bangga memiliki-Mu. Hatiku percaya kepadamu. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Selamanya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus, betapa ku terkagum buat kejadianku. Kau beriku kuasa untuk jadi anak-Mu. Di dalam-Mu segala yang Kau punya juga milikku. Bersama-Mu ku mau
Shikara la mara wala 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 wala. Shikara la mara wala wala wala. Kiara la ya la. Shikara la mara wala 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 wala. Kiara la ya la. Shikara la mara. Shikara la mara wala 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 wala. Shikara la mara wala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Untuk saat-saat kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Karena di waktu-waktu itu Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau menjamah kami, Engkau melihat segala kebutuhan kami, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami untuk setiap hari selalu rindu untuk bertemu dengan Engkau di saat kami memuji dan menyembah Engkau. Bahwa kami untuk jadi satu dengan Engkau Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami juga ada di dalam Engkau. Sebab itulah kepenuhan diri kami seutuhnya. Saat ini kami rindu untuk kami boleh mendengarkan akan sabda-Mu yang pasti kami percaya akan memberikan hikmat, akan memberikan pengetahuan, akan membangun iman kami. Bekerjalah kepada setiap kami para viewers GMJ di pagi ini. Roh Kudus mengalir kepada setiap kami untuk memberikan hikmat dan pengetahuan, untuk memberikan pengertian, dan membuat firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Urapi hamba-Mu yang akan mewartakan sabda-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini untuk boleh menjadi perpanjangan lidah dan bibir-Mu. Kami serahkan pewartaan firman ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat pagi para viewers GMJ yang hari ini bergabung bersama-sama dengan kami. Renungan hari ini akan diambil dari bacaan Gereja Katolik di hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Saya bacakan dari bacaan pertama ya. Bacaan pertama diambil dari kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 2-7, dilanjutkan ayat 24-25a. Judulnya Kelahiran Simson diberitahukan oleh malaikat. Pada waktu itu hiduplah seorang dari kota Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nasir Allah. Dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar
dan Tuhan memberkati dia, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara, para viewers GMJ yang terkasih, mungkin ketika kita dulu sering ikut sekolah minggu ya atau biak, seringkali cerita tentang Simson ini diceritakan oleh kakak-kakak pendamping sekolah minggu. Ya, kalau memang di antara viewers GMJ memang belum familiar dengan tokoh Simson, maka sekilas dari bacaan hari ini kita mengetahui tentang latar belakang asal mula kenapa Simson itu hadir dilahirkan di dunia ini. Ya, Simson adalah seorang hakim di Israel pada zaman itu, dan kita tahu pada saat itu belum zaman raja-raja. Jadi bisa dikatakan bahwa hakim itu adalah utusan Allah. Hakim itu yang hakim yang dipilih saat itu adalah seorang pemimpin dari bangsa Israel yang mereka berharap pada zaman Simson ini bisa membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Filistin. Itu tujuannya hakim. Sebelum Israel itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, jadi melalui proses asal mula kelahirannya bahwa ibunya adalah mandul, tidak bisa punya anak di masa tuanya, tapi seorang malaikat hadir di dalam hidupnya, di dalam mimpinya, dan mengatakan bahwa ia akan menerima suatu mujizat, ia akan menerima suatu kejadian yang luar biasa, bahwa ia akan mengandung, tapi dengan syarat anak itu akan dipilih menjadi nasir Allah. Nasir Allah adalah seseorang yang dikhususkan untuk Allah, seseorang yang sudah dipilih untuk perpanjangan tangan Allah, seseorang yang memang Allah sudah rencanakan untuk dia pakai untuk membebaskan bangsa Israel, untuk menjadi seorang penolong bagi bangsa Israel. Dan memang ada syaratnya, harus memelihara diri, ibunya selama hamil tidak boleh minum anggur dan makan makanan yang haram, dan anaknya itu sejak lahir tidak boleh dicukur rambutnya. Itu adalah syarat yang Tuhan sampaikan, bahwa memang kamu mandul, tapi aku akan memberkati kamu bisa punya anak. Karena pada saat itu perempuan yang mandul itu dianggap perempuan yang tidak berharga, bahkan mungkin dihina dan lain-lain. Jadi Tuhan mengangkat derajat dari ibu Simson ini, mamanya Simson, untuk dia bisa punya anak, tapi dengan syarat bahwa anak itu harus dikhususkan untuk Allah, dan ia harus memelihara, menjaga, merawat anak itu sampai pada hari matinya itu sesuai dengan rules, peraturan-peraturan yang memang Allah sudah tetapkan, yang disampaikan lewat malaikat. Ya. Dan di bacaan Injil yang gak mungkin saya bacakan juga, boleh dibaca sendiri. Di bacaan Injil diceritakan tentang proses kelahiran Yohanes Pembaptis. Yang kita tahu ya kira-kira 11-12 lah dengan Simson. Banyak sekali kesamaan. Yohanes Pembaptis dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Elisabeth, di mana itu ternyata adalah saudara dari Bunda Maria, yang sebenarnya juga mandul. Di masa tua dia tidak punya anak. Lalu Yohanes Pembaptis ini punya papa, seorang imam yang bernama Zakaria. Pada saat Imam Zakaria ini mempersembahkan korban di bait suci, ia juga ditampaki oleh malaikat dan dinyatakan, diberikan kabar gembira bahwa istrimu Elisabeth di masa tuanya akan mengandung. Tapi ingat, anak itu akan menjadi nasir Allah. Anak itu akan menjadi pembuka jalan bagi Mesias. Dan ada syarat-syarat juga yang harus dilakukan. Dan mereka sampai nama Yohanes pun itu disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Bahwa ketika anak itu lahir, kamu harus menamakan dia Yohanes. Padahal waktu itu Zakaria ingin menamakan dia dengan nama yang lain, menurut nama family-nya gitu ya. Tapi malaikat menyampaikan bahkan namanya pun sudah ditentukan. Dan memang kita lihat setelah Simson lahir, Yohanes Pembaptis lahir, mereka juga hidupnya memang dipakai Allah luar biasa. Simson itu kan sering digambarkan sebagai orang yang kuat. Ya memang itu kelebihannya. Itu adalah suatu gift yang Tuhan kasih. Suatu bekal yang Tuhan kasih untuk dia bisa menjadi nasir Allah yang diberkati.
yang dipakai oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis, ia juga diberkati Tuhan untuk bisa membuka jalan bagi Mesias dengan cara ia membaptis banyak sekali orang untuk percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Tapi di dalam mereka menjalani hidup, baik Simson maupun Yohanes, meskipun banyak kesamaan, ada juga perbedaannya. Dan itu menentukan dari ending mereka meninggalnya bagaimana. Apa yang mereka lakukan selama hidup, Simson ternyata memang dia menjaga. Pada saat dia besar itu dia tidak mencukur rambutnya. Tapi dia tidak menjaga hati, dia sering ikut berpesta dan ternyata di dalam pesta-pestanya itu dia terpikat oleh seorang wanita cantik yang selalu menarik hatinya yang bernama Delila. Apalagi Delila ini tidak gampang untuk didapatkan. Melalui perjuangan sekali dua kali tidak dapat, Simson semakin penasaran dan ia semakin mengerahkan tenaganya untuk mendapatkan seorang wanita ini. Sampai pada akhirnya Delila ini dipakai oleh bangsa Filistin untuk merayu Simson supaya ia mau mencukur rambutnya, dan pada saat itu berhasillah rambut itu dicukur dari kepala Simson, dan pada saat yang sama Simson itu kehilangan kekuatannya. Ia bukan menjadi orang yang super kuat lagi, tapi bahkan menjadi orang yang seperti biasa. Seakan-akan urapan atau perkenanan dari Tuhan, favor, itu hilang semua dari Simson. Bukan berarti kekuatannya terletak pada rambutnya ya, bukan saudara-saudara. Tapi kita tahu bahwa ketika Simson lengah, tidak menjaga, memelihara hidupnya sesuai dengan perintah-perintah yang Allah sudah tetapkan, disitulah perkenanan Allah itu tidak ada. Disitulah otoritas yang Allah berikan, segala privilege, segala gift itu diambil lagi sama Allah. Sehingga ia bukan menjadi nasir Allah lagi, ia sama seperti orang-orang biasa. Di situ ia diikat, dirantai, dan tapi matanya juga dicungkil. Sehingga ia tidak bisa melihat, tidak punya kekuatan, diperdaya orang Filistin, tidak bisa menjadi juru selamat atau pahlawan ya bagi bangsa Israel. Dan akhirnya dia memang meninggal dengan cara merobohkan bangunan supaya orang Filistin itu yang di dalam bersama-sama dengan dia di dalam bangunan itu juga ikut mati. Tapi kalau sebaliknya kita melihat Yohanes Pembaptis, kita tahu dia hidupnya di hutan. Dia setelah pada saatnya memang dia banyak mewartakan firman dan terutama dia banyak membaptis orang untuk bisa percaya kepada Allah Bapa, yaitu Allahnya orang Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan selama hidupnya kita tahu dia memelihara dirinya dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya, sampai pada akhirnya memang dia meninggal bukan dengan cara yang baik, tapi Yohanes Pembaptis meninggal dalam keadaan ia setia, dalam keadaan ia masih memelihara iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan ia bisa dikatakan ia menuntaskan segala pekerjaan atau segala tugas yang disampaikan atau dipercayakan kepadanya sampai akhir dengan sangat baik. Dan sampai ia mendapat reward bahwa selama namanya ditulis ya, kisah hidupnya ditulis dalam kitab suci, dan selama ia hidup, Tuhan ngomong bahwa tidak ada yang lebih besar. Di dunia ini tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang dilahirkan oleh seorang wanita tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti Tuhan mengangkat derajatnya begitu rupa sampai ia dihargai sebegitu luar biasanya. Nah, saudara-saudara, di dalam masa Advent ini, dalam kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua, harus kita sadari bahwa kita ini semua adalah nasir-nasir Allah. Orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Jangan berpikir bahwa aku siapa? Aku bukan apa-apa. Aku enggak bisa apa-apa. No.
No, saudara-saudara. Tuhan pakai kita. Untuk kita ini dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Baik kita yang sudah melayani, apalagi kita yang sudah melayani ya, berarti kita harus lebih sadar lagi bahwa kita ini memang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang yang terjajah oleh apapun juga. Kita ini dipakai loh oleh Tuhan. Dan bagi teman-teman, para viewers GMJ, saudara-saudara semua yang merasa bahwa aku belum melayani, aku tidak bisa apa-apa. No, bukan begitu saudara-saudara. Tuhan tidak hanya memakai Simson dan Yohanes Pembaptis aja, dan nabi-nabi yang besar aja. Tapi Tuhan juga mau pakai kita. Untuk kita bisa menjadi nasir Allah, menjadi orang yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sesuai dengan bidang dan talenta kita masing-masing. Tidak harus berada di panggung atau di depan layar. Apapun segala talenta kita, mari kita pakai. Kita sadari bahwa itu bisa dipakai untuk pekerjaan Allah, untuk orang-orang di sekitar kita bisa merasakan bahwa Allah itu Allah yang baik. Dan setiap orang terutama yang mungkin merasakan banyak masalah dalam pergumulan, mereka juga boleh memperoleh penghiburan dan penguatan lewat keberadaan diri kita. Mari kita belajar untuk bisa menjadi Yohanes Pembaptis. Kita menjadi seorang nasir Allah, seorang yang dikhususkan untuk Allah, setia sampai akhir. Sampai akhir kita menutup mata, kita didapati tetap setia. Mari kita pelihara, kita bisa memelihara hidup kita. Jangan kita seperti Simson yang kita lalai. Yohanes Pembaptis hidup di dalam hutan, makanannya adalah belalang dan madu hutan, pakaiannya sederhana, lifestyle-nya sederhana, padahal ia seorang yang besar. Seorang yang luar biasa. Kelahirannya aja luar biasa. Dan memang selama ia melayani membaptis banyak orang diberkati dan ia juga dicap sebagai seorang nabi. Tapi ia hidup di dalam kesederhanaan. Poin pertama, mari kita belajar hidup di dalam kesederhanaan. Katakanlah kita mampu melakukan sesuatu. Mari kita belajar untuk memberikan batasan. Kita mungkin mampu, dalam hidup kita ini kita mungkin mampu membeli segala sesuatunya. Tapi kita belajar hidup sederhana, tidak berfoya-foya, tidak memberi makan nafsu kita untuk belanja dan lain-lain. Kita hidup dengan sederhana sesuai yang kita butuhkan. Itu caranya kita menjaga, supaya kita tidak gampang selewengkan oleh kenikmatan dunia seperti Simson. Akhirnya jatuh juga. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah seberapapun besar dirinya, seberapapun dia disoraki dan diteriaki nabi, ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Buktinya apa? Buktinya Yohanes pernah berkata bahwa ketika ia ditanya oleh umat yang sudah dibaptis, orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias? Yohanes jawab apa? Apakah ia gaya-gaya ngomong, iya aku Mesias gitu. Ya memang aku gitu, aku nabi. Enggak loh, dia enggak perlu validasi, ia enggak perlu promosi. Tapi justru ia mengatakan bahwa aku bukan Mesias. Aku ini tugasnya adalah pembuka jalan untuk Mesias. Membuka tali kasutnya pun aku tidak mampu. Aku tidak layak. Itu adalah bentuk kerendahan hati. Sebagian besar dari kita ini mungkin kita dipakai secara luar biasa ya. Di dalam pelayanan-pelayanan kita. Ada banyak orang yang diberkati oleh karena kehadiran kita, oleh karena pewartaan kita, oleh karena apapun lah yang kita lakukan ya. Oleh karena mungkin donasi-donasi kita. Tapi saudara, jangan kita pernah sombong. Di masa Advent ini kita ini diingatkan lagi mengenai pribadi Yohanes Pembaptis yang selalu membuka jalan buat Tuhan, yang selalu mau dipakai seberapapun besar dia selalu ngomong bahwa Engkau Tuhan yang lebih besar dan biarlah aku lebih kecil supaya namamu yang lebih besar yang dipermuliakan. Baiklah kita punya mode seperti itu. Ya, taat. Dan yang menjagai kita supaya kita bisa tetap sederhana dan rendah hati. Itu adalah kita taat
melakukan segala firman Tuhan. Karena firman itu pasti akan menegur kita kalau kita mulai melenceng. Ya, jangan kita tuh ikut dalam arus dunia. Saya percaya waktu Yohanes Pembaptis itu sebagai seorang tokoh yang diagung-agungkan dan sebagai nabi, mungkin banyak orang yang sudah mengundang dia makan di rumahnya, mau memberikan dia jubah yang bagus-bagus. Tapi ingat, hal yang dilakukan adalah ia tetap hidup sederhana, sesuai dengan lifestyle-nya dari awal sampai terakhir ya seperti itu, dan tidak berubah. Mari kita contoh, apapun. Bukan berarti saya melarang ya teman-teman untuk mengikuti segala kegiatan keduniawian, tidak boleh pesta dan lain-lain. No, tapi kita harus tahu batasan yang jelas. Kita bisa, memang kita masih hidup di dunia, pasti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan keduniawian. Tapi kita yang tentukan batas untuk diri kita sendiri. Oke, cukup sampai sini, aku tidak akan melangkah lebih jauh lagi. Kita yang tentukan. Dan mari kita juga taat kepada firman Tuhan. Karena firman itu yang firman itu yang menjagai kita agar kita tetap on the track. Begitu kita melenceng, pasti Roh Kudus itu akan mengembalikan, menegur, mengingatkan kita untuk kembali lagi kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya akan berdoa untuk saudara para viewers GMJ supaya kita tetap boleh menjadi meneladani seorang sosok Yohanes Pembaptis dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kerendahan hatinya, sehingga pada saat kita menjadi nasir Allah, menjadi orang yang dikhususkan bagi Allah, kita bisa setia sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita, kita didapati itu boleh tetap setia, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengosongkan dirinya untuk Tuhan dan melakukan pekerjaan Allah, mau dipakai menjadi saluran berkat-Nya, dan orang-orang yang di sekitar kita itu boleh merasakan dampak buah yang manis dari apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh meneladani seorang Yohanes Pembaptis, suatu tokoh yang luar biasa. Kalau Engkau memakai kami Tuhan, kami mengucap syukur. Tapi biarlah kami menjalani pelayanan kami menjalani sebagai nasir Allah ini dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan, sampai putih rambut kami, sampai Engkau memanggil kami kembali. Kami boleh Kau dapati tetap setia, kami boleh Kau dapati dalam hidup kami selalu memuliakan-Mu, selalu menyenangkan hati-Mu, hidup di dalam ketaatan dan firman-Mu, sehingga Engkau Allah yang besar boleh terus hidup di dalam kami. Bukan kami lagi yang besar Tuhan, tapi Engkau yang besar, yang hidup di dalam kami, yang memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalammu. Satu kali lagi kita menyanyikan. Ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, amin Tuhan, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan
kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa pada pagi hari ini. Dan sekali lagi Bapa, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami Tuhan, semua. Amin. Terima kasih untuk waktu, untuk pujian penyembahan, untuk firman. Dan kami percaya Engkau yang akan selalu menyertai kemanapun kami pergi Tuhan. Kalau kami akan melakukan setiap aktivitas, kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini sampai sepanjang sore nanti. Biarlah Engkau yang berkati kami semua, baik kami yang berada di tempat ini maupun para viewers GMJ dimanapun mereka berada. Amin. Engkau berkati setiap daripada kami agar sekali lagi kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, itu bukan karena aku, tetapi karena Engkau Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya para viewers GMJ dimanapun kalian berada. Happy Friday, God bless you, dan kita berjumpa lagi di Senin yang akan datang. Thank you. Bye-bye. God bless you.